Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dalam sesi kuliah tambahan ini ya. Fisik sedikit. Kita hari ini masuk dalam sesi kuliah bagaimana mendapatkan data. Ini kita sudah tahu ada 4 cara. Pertama dengan wawancara, dengan kuesioner tertulis, kemudian dengan observasi melihat, dan terakhir dokumentasi, menelaah dokumentasi ya. Hari ini coba saya berikan 2 saja ya, 2 saja, yang lain itu relatif bisa dipelajari sendiri. Observasi dan studi dokumentasi. Studi dokumentasi walaupun perlu pemahaman validasi dari dokumen-dokumen yang benar-benar bisa kita gunakan. Kita juga perlu melakukan suatu perbandingan dalam dokumen-dokumen itu juga. Nah, dua topik ini tidak saya bahas, mungkin Anda bisa baca sendiri. Nah, hari ini coba saya lihat yang lebih teknis itu tentang kuesioner dan bagaimana menginterview. Sebenarnya saya mau Anda lakukan praktek juga ya. Baik, saya coba share dulu. Nah, ini ada wawancara atau disebut juga interview ya. Nah, dalam melakukan interview ini ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Namun pada prinsipnya wawancara ini adalah satu pengumpulan informasi dan data dengan cara lisan, ya. Jadi dilakukan pengumpulan data untuk kita bisa menjawab masalah penelitian kita. Yang kedua, nanti kita akan bahas juga kuesioner ya. Nah, itu adalah tulisan, dalam bentuk tulisan. Nah, dalam sesi pertama ini saya coba bagaimana melakukan atau merancang satu wawancara yang benar-benar efektif. Yang pertama, wawancara itu atau si pewawancara itu disebut interviewer atau si pewawancara. Nah, dalam hal ini peneliti Anda, ya kan? Nah, kemudian orang yang diwawancara itu disebut narasumber atau responden. Kalau tertulis disebut responden. Orang yang memberikan respon. Dari bahasa Inggris ya, responden. Yang memberikan respon atas pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi ini semacam bentuk komunikasi ya, komunikasi 2 arah. Wawancara bisa two face antara 1-2 Anda si pewawancara dengan itu, tapi juga bisa Anda lakukan dengan berkelompok, semacam grup diskusi, bisa juga seperti itu. Tidak ada wawancara, tapi tergantung bagaimana desain penelitian yang ini Anda buat ya. Nah, itu dia. Jadi bentuknya komunikasi, artinya ada tanya jawab secara lisan. Nah, bagaimana teknik ataupun menyusun rencana yang baik? Yang pertama, kita rencanakan itu kita harus siapkan dia kelengkapannya. Kesiapan kelengkapan ini, hasil wawancara itu harus benar-benar terekod dalam memori kita. Yang pertama, buku kita harus punya, buku catatan. Yang kedua, apabila perlu direkam ataupun juga divideokan. Ini disiapkan dengan baik. Nah, itu perlengkapannya. Yang kedua, yang inti sebenarnya ini adalah mendesain pertanyaan yang sesuai atau terkait dengan penelitian kita. Jadi jangan tanya di luar, jangan sampai tidak tercover ya. Kita boleh menanyakan hal-hal lain untuk supaya wawancara itu mengalir, tetapi Anda harus fokus kepada
topik permasalahan yang sedang Anda kaji. Jadi di situ maka kita akan dapat data, ya, untuk bisa memperoleh jawabannya. Itu dua hal yang harus dilakukan. Ada kelengkapan berupa catatan, rekaman ataupun juga video. Kemudian bila perlu lengkapi dengan foto, ya. Itu jangan sampai lupa, itu disiapkan di tahap perencanaan. Jadi Anda siapkan dengan matang kelengkapan itu agar nanti di lapangan itu tidak Anda tinggal menjalankan dengan lancar, ya. Tidak timbul, tidak missing, tidak ada, oh kenapa tadi saya nggak tanya ini, ya. Nah itu sering terjadi nih. Oh kenapa saya nggak bawa ini? Atau juga lupa kita. Lupa. Apa ya yang jawaban Bapak atau responden tadi? Nah, itu mencegah, maka kita persiapkan dengan baik. Kemudian kita identifikasi wilayah. Kita kan sudah ada populasinya, kita jadikan sampel itu menjadi responden ataupun narasumber kita. Nah, ini terutama data primer, ya. Dalam menyiapkan ini atau dalam menyasar wilayah yang ingin kita masuki, ini harus benar-benar kita identifikasi dengan jelas sehingga akan efisien waktu di lapangan. Jadi benar-benar kita identifikasi, kita sudah tahu alamatnya. Bila perlu kita didampingi oleh pendamping yang menunjukkan tempat yang akan kita tuju. Dalam hal ini wilayah sampel kita, ya. Dan sudah kita tentukan tempatnya, kita lakukan. Ini tempat yang dimaksud ini tempat di mana kita ingin berkomunikasi tadi, melakukan interview. Usahakan senyaman mungkin. Sesuaikan dengan kultur setempat, ya. Ada yang nyaman melakukan wawancara di rumah, yang nyaman melakukan di luar, atau di tempat dia beraktivitas. Disesuaikan. Jangan paksakan kehendak Anda, ya. Itu. Jadi kita benar-benar kita dalam posisi kita orang yang ingin tahu, ingin belajar sesuatu. Tempatkan itu. Misalnya Anda penelitian tentang petani, ya. Petani, maka Anda belajar di petani. Jadi posisi kita itu sedang belajar. Sehingga kita timbul curiosity, pertanyaan kita itu memang pertanyaan keingintahuan kita. Nah ini untuk supaya apa? Dengan posisi seperti ini kita akan dapat informasi yang banyak. Yang kedua, akan ada nanti data-data yang tidak kita sangka-sangka itu bisa muncul. Dan ini penting. Yang kita sudah rencanakan di awal, kita desain pertanyaannya dengan bagus terkait dengan masalah itu. Tetapi ada jawaban yang memang tidak ada dalam pertanyaan kita. Itu harus diantisipasi dan itu sangat penting. Jadi itu poinnya yang penting dalam kita melakukan komunikasi ataupun interview dengan seseorang. Kaitannya dengan penelitian kita, ya. Kemudian melakukan wawancara itu dengan santai, mengalir. Jadi tidak harus terlalu teks. Kadang wawancara terstruktur itu artinya kita menyediakan daftar pertanyaan, kan. Wawancara tidak terstruktur, kita sudah paham sekali penelitian kita, tinggal mengalir saja apa yang ingin kita tanya. Bisa lakukan seperti itu, tapi saran saya lakukan secara terstruktur. Anda sudah siap pertanyaannya, tetapi dalam proses wawancaranya Anda jangan terlalu terstruktur, tapi mengalir. Pak, Anda lihat bagaimana seorang wartawan televisi mewawancarai narasumber dengan begitu enaknya kita tonton, ya. Nah, itu salah satu trik-trik yang bisa kita belajar bagaimana menginterview seseorang dan sesuaikan dengan latar belakang pendidikan. Anda harus baca latar pendidikan seseorang itu, jangan gunakan bahasa-bahasa di kampus, pakai istilah bahasa Inggris yang kadang-kala Anda sendiri nggak tahu. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Bila perlu
gunakan bahasa daerah untuk mengartikulasi dari isi substansi pertanyaan Anda. Jadi yang kita tulis itu tidak harus kita baca ulang, tapi kita bisa menginterpretasi atau bila perlu kita terjemahkan dalam bahasa-bahasa yang mudah responden itu pahami. Kadang-kadang dijelaskan dalam bahasa yang bukan bahasa Indonesia, maka Anda dengar. Kalau Anda mencatat, catatlah dalam bahasa Indonesia. Kalau Anda rekam, itu nanti coba Anda interpretasi dan salin ulang. Ya. Jadi harus mengalir ya, friendly. Jadi akan nyaman kita untuk melakukan interview. Akan maksimal data yang dan informasi yang akan kita dapat. Dan ini penting mencatat atau merekam dan sebagainya. Nah, yang terakhir, Anda buat laporan hasil wawancara itu. Pertanyaannya ini jawabannya apa? Ditulis, diulang. Selain mengkonstruksi informasi yang masuk ke kita juga coba merujuk kepada pertanyaan masalah penelitian kita yang sedang kita kaji. Ini penting. Kenapa? Ini harus dilakukan setiap hari. Jadi selesai wawancara, malamnya Anda harus lakukan menyalin ulang hasil wawancara itu supaya ada semacam evaluasi ya. Evaluasi apa yang kurang dari hasil wawancara itu dan apa yang seharusnya dilakukan yang ditambah untuk wawancara esok harinya. Nah, ini penting. Yang kedua, kalau Anda melakukannya itu tidak mencatat, membuat laporannya pada malam hari hasil wawancara Anda, akan ada memori atau kesan-kesan yang tersirat itu yang tidak dibahasakan itu yang mungkin Anda akan lupa dan itu mahal harganya. Atau lewat saja. Karena itu saran saya setiap kita telah melakukan wawancara malam langsung dibuat laporannya, dicatat ulang. Nah, sehingga itu menjadi data yang terarsip dengan baik yang akan kita tindak lanjuti dalam proses pengolahan data dan membuat laporan ataupun analisis dan pembahasan. Ya. Kemudian yang next. Nah, ini dia bentuk laporan hasil wawancara itu Anda tulis seperti ini ya. Jadi Anda tulis yang wawancaranya siapa. Kalau Anda sendiri Anda tulis nama Anda. Kalau Anda menggunakan semacam apa itu namanya enumerator, maka tulis nama enumerator. Kemudian narasumber. Nah, enumerator ini perlu ditulis. Kenapa? Ada hal-hal yang perlu kita klarifikasi dari lembaran hasil wawancara ini, maka kita dengan mudah bisa identifikasi. Bayangkan jika ada 100 lembar, ada dokumen, ada 200 sampel Anda. Maka kalau tidak teridentifikasi dengan baik, sulit ya. Nah, narasumbernya dibuat, waktu, tempat, dan bila perlu ditambah lagi. Informasi-informasi yang dibutuhkan. Perlu bikin nomor 1, itu kan, kuesioner. Responden pertama, responden kedua, boleh. Ini kreasi Anda, silakan dikreasikan, dan laporan ini juga boleh desainnya diubah ya. Ubah lebih menarik, sehingga kita semangat dalam melakukan melakukan analisis nanti atau juga processing datanya. Nah, ini dia ada setiap pertanyaan ada jawabannya. Dan ini Anda salin ulang. Dan di lapangan kita sambil mencatat juga bisa isi. Sambil melakukan semacam komunikasi, wawancara, dan sambil mencatat. Itu yang disebut tadi note taking ya. Nah, bila perlu dilakukan validasi, jadi Anda tanda tangan, ataupun enumerator, orang yang Anda mintakan bantu sebagai enumerator penelitian, biasa itu kan digunakan untuk menyebarkan melakukan interview. Jadi tanda tangan di sini dan narasumbernya. Itu dokumentasi jangan lupa, kan foto, rekaman, dan juga bila perlu ada fasilitas video gunakan. Ada pertanyaan sejauh ini? Silakan. Ini wawancara ya. Ya, Arif, silakan Arif. Ya.
Nah, Pak, berarti menyusun pertanyaan itu wajib lah, Pak. Ya. Menyusun pertanyaan ketika wawancara tuh. Dalam wawancara itu ada dua jenis. Tadi saya sampaikan di awal. Ada wawancara terstruktur, ada wawancara tidak terstruktur. Nah, itu diingat ya. Nanti mungkin saya tanya. Yang terstruktur pakai pertanyaan, pakai list data. Ditulis, kita pegang sendiri, akan kita ungkapkan secara lisan. Yang tidak terstruktur tidak perlu, mengalir saja apa yang ada di kepala kita. Kedua-duanya ada kelebihan dan kelemahannya ya. Tapi saran saya lebih baik gunakan yang terstruktur. Kita sudah melakukan kita sudah menulis dulu apa-apa yang ingin kita tanyakan. Kenapa? Untuk menghindari hal-hal yang lupa kita kan agak. Kalau kita lupa tanyakan sesuatu dan kita harus kembali, itu akan suatu pemborosan ya, tidak efisien dan memakan waktu yang banyak. Saya kira itu Wahyu. Mungkin cocok jawabannya? Ya, makasih Pak. Ya, yang lain, ya kan? Nah ini penting, sangat teknis. Anda akan berkutat dengan ini jika menggunakan data primer ya. Dan ini juga bisa Anda gunakan nanti dalam jika Anda ingin terjun dalam dunia research, penting Anda untuk pahami ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ada kasus ya. Ini kasus, coba diperhatikan dengan baik. Ini ada pemasaran hasil karet selama ini nggak baik ya, sangat muram ya, buram. Sementara kita ketahui dulu kan karet itu sangat banyak ditanam, malah dihimbau ya untuk meningkatkan produksi, dianjurkan untuk membuka atau menanam karet. Tapi akhir-akhir ini karet justru turun harganya, kemudian semangat petani nggak ini lagi ya. Nah ini saya coba, kira-kira Anda bisa nggak bikin pertanyaan untuk mengungkapkan topik penelitian yang ini? Nah ini saya tugaskan Anda untuk membuatnya. Bila perlu nanti saya harapkan ya, sesi kedua, nanti kita masuk lagi ke Zoom sesi kedua, Anda sudah ada daftar pertanyaan ini. Nah ini ada sampelnya, kalau bisa Anda browsing di internet, berapa jumlah petani di Aceh Barat ini, dan berapa sampel yang akan Anda wawancara. Coba ditulis, kira-kira pertanyaannya apa aja ya. Maksimal 10 pertanyaan. Yang bisa, yang buat ini akan berarti sudah paham ya, dan ini menjadi suatu penilaian tersendiri ya bagi saya. Jadi kita case study nih, tidak satu pihak, tidak monoton dari saya saja, kita coba Anda lakukan ini. Saya kasih case, coba kira-kira untuk penelitian ini, topik penelitian karet yang tidak baik ya, prospeknya, malah orang sudah mengalihkan dengan komoditi lain. Kira-kira apa yang ini Anda ungkap dalam pertanyaan? Pertanyaannya saja, tidak perlu jawaban. Maksimal 10 pertanyaan. Ya? Oke, kita berarti pertanyaan mengenai kasus yang tadi, Pak. Ya, kasus ini. Ya, baik, Pak. Screenshot saja. Nah, ya. Screenshot silakan. Oke. Yang kedua kita masuk kuesioner. Question bahasa Inggrisnya, kuesioner itu kata bendanya ya. Di bahasa Indonesia kan jadi kuesioner ya, kira-kira seperti itu. Pertanyaan. Tapi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tertulis. Dan jawabannya juga tertulis. Itu makna kuesioner. Jadi orang yang kita tanyakan itu disebut responden atau informan ataupun narasumber juga boleh, tapi lebih tepatnya responden.
Ini kita lakukan secara tertulis dan jawabannya secara tertulis. Nah, bagaimana bentuknya? Coba kita lihat ya. Bentuk-bentuk kuesionernya ada dua, seperti tadi juga di wawancara ada dua, jadi terstruktur dan tidak terstruktur. Sedangkan di kuesioner itu bentuknya kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Nah, kuesioner terbuka ini responden itu punya kesempatan dia memberikan jawabannya seluas mungkin, selebar mungkin, dengan cara dia menuliskan narasi dia di situ. Bila perlu dia memberikan argumen, dia tidak apa-apa, itu informasi. Bukan hanya narasi, juga ada argumen, ada alasan, reasoning. Tidak apa-apa, itu sangat berharga. Nah, itu satu, kuesioner terbuka. Yang kedua, kuesioner tertutup. Nah, ini kesempatan yang diberikan kepada responden itu kecil. Dia tidak menuliskan sesuatu, tetapi dia hanya memberikan tanda saja. Misalnya, apa jenis kelamin Anda? A, laki-laki, B, perempuan. Itu tinggal centeng aja. Tapi kalau pertanyaan kuesioner terbuka itu, apa jenis kelamin Anda? Maka dia akan tulis laki-laki atau perempuan. Nah, itu saja bedanya. Mudah kita bedakan kan? Kuesioner terbuka, nah kira-kira seperti ini. Berapa usia Anda? Ada jawabannya nanti. Nah, ini tidak perlu di sini ya. Nah, ini sengaja saya tulis. Nanti apa kan? Jadi pertanyaannya nih, berapa usia Anda? Berapa jumlah tanggungan Anda? Ini diisi terus. Ya, diisi oleh responden. Jadi pertanyaan essay istilahnya. Kita sering dengar itu essay. Ini kuesioner terbuka. Kemudian kuesioner tertutup seperti ini, multiple choice. Multiple choice, berapa usia Anda? Kurang dari 20 tahun. 21 sampai 30 tahun. Nah, kira-kira kalau dia 25 berarti jawabannya di sini. Kalau dia 14 tahun jawabannya di sini. Kira-kira. Kemudian ada juga kuesioner kita campur, mix kuesioner. Kita campur dia. Campur antara tertutup dan terbuka. Nah, ini kira-kira ya ini ada choice-nya dan ini ada berapa pendapatan Anda. Dia tuliskan nanti. 1.050.000 rupiah. 1.750.500 rupiah. Jadi kelebihan dari terbuka ini dia bisa mengeksplor jawabannya itu lebih luas dan lebih detail dibandingkan dengan pertanyaan tertutup. Nah, misalnya seperti ini kan, ini kelemahannya bagaimana dengan usia 25 atau 24 tahun. Maka dia akan berada di tengah ini. Kita tidak tahu berapa usia dia yang pasti. Yang jelas usia dia antara 21 sampai 30. Nah, ini kelemahan informasi yang hanya terbatas pada skala ya. Sedangkan pertanyaan terbuka ini lebih luas. Dia akan tuliskan berapa usia Anda? 24 tahun. 24 tahun. Ada yang mau jawab detail juga boleh. 24 tahun 3 bulan katanya. Nah, karena menarik. Karena data ini berharga bagi kita kan. Semakin rinci, semakin detail, maka semakin baik data itu. Nah, cuman waktunya akan lebih lama. Nah, ini kelemahannya. Sedangkan ini waktunya lebih cepat. Kita bisa lakukan ini dengan cepat. Dan juga kadang-kadang mungkin sering ya di lapangan saya juga alami responden itu karena terburu-buru mengisinya ya sekedarnya saja. Itu juga sangat kita hindari. Jadi seperti saya katakan di awal tadi, bikin dia nyaman. Kalau dia nyaman, maka dia akan memberikan keterangan data-data yang sesungguhnya. Karena itu yang kita harapkan. Ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Ada ya, saya lanjut. Nah, dalam kuesioner, dalam bentuk tertulis itu ada skala ada. Dia mempergunakan jenis skala. Skala itu ada 4. Ada skala nominal, ordinal, kemudian skala rasio dan skala interval. Interval ini
Contohnya seperti ini. Ini intervalnya. Nah, kita lihat dulu. Skala nominal. Skala nominal itu apa? Skala nominal itu ditetapkan atas dasar penggolongan data bersifat membedakan. Dia hanya bersifat membedakan. Jenis kelamin apa? 1 laki-laki, 2 perempuan. Jadi angka 1, angka 2 itu tidak ada makna operasional matematik. Hanya membedakan yang satu kita mengidentifikasi sebagai laki-laki, yang 2 boleh sebaliknya. Jadi boleh ditukar-tukar. Atau kita mau buat yang 2 perempuan, yang 1 perempuan, yang 2 laki-laki, atau yang 1 laki-laki, yang 2 perempuan. Tidak ada masalah gitu. Karena kita tidak menggunakan angka 1, 2 itu untuk kita operasionalkan dalam matematik dan statistik nanti. Oke. Kemudian skala ordinal. Nah, ini sebaliknya dari nominal. Dia berupa ranking ya. Jadi nggak boleh dibolak-balik dia. Punya makna dia. Jadi ada skala urutan-urutan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nggak boleh dibalik. 1 itu sangat tidak setuju. 2 tidak setuju. Maka itu tidak boleh dibalik. Dan 1, 2, 3, 4, 5 itu akan kita operasionalkan dalam perhitungan statistik. Jadi kita bisa masukkan angka-angka itu, kita tambahkan, kita jumlahkan, bisa deh. Kita bagi, cari rata-ratanya boleh. Ini skala ordinal. Kita lihat contohnya seperti ini. Ini kan, kalau kita misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, maka kalau ada 3 responden, yang 1 menjawab setuju, yang kedua menjawab tidak setuju, yang ketiga menjawab setuju. Berarti 1 tambah 2 tambah 1 dibagi 3. Dapat rata-ratanya. Ya seperti itu. Dalam skala ordinal. Oke ya, bisa dipahami. Kemudian skala interval. Nah ini saya contohkan tadi ada range dia. Ada range. Tetapi tidak memiliki nilai 0 yang mutlak. Ya. Jadi ada range dia seperti ini, kita buat interval, boleh pakai teknik statistik. Untuk berapa kelas intervalnya, berapa jarak intervalnya, itu ada. Anda lihat lagi nanti. Pakai Stargers, pakai log, gitu kan. Log K, gitu kan. Akan dapat peroleh intervalnya. Oke. Kemudian yang terakhir itu skala rasio. Nah, ini bedanya mirip dia dengan interval, cuma bedanya dia ada nilai 0 yang mutlak. Jadi jaraknya itu, sedangkan di interval tidak ada ya. Dia juga ada jarak. Nah ini dia skala ordinal contohnya. Anggaran pemerintah sudah optimal, saya sangat tidak setuju. Tidak setuju. Berarti kalau tidak setuju tidak optimal. Kalau yang jawab sangat setuju berarti sudah optimal, benar pernyataan ini. Seperti itu kan. Nah ini dia presentasi kuliah kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau yang skala ordinal tadi Pak kan, ya, itu kan misalnya kita udah pilih tuh Pak, pilih atau setuju atau enggak tidak setuju, itu harus memberikan pernyataan lagi Pak. Mengapa kita enggak setuju? Gitu. Coba diulangi pertanyaannya. Enggak, kan tadi kan skala ordinal kan juga sama tuh yang kayak saya Pak pilih, maksudnya buat pilihan kayak itu kayak perantingan Pak. Betul. Cuma untuk skala ordinal ini apa harus kita buat pernyataan lagi Pak? Kenapa kita memilih yang itu? Pernyataan. Ya terserah pernyataan Anda. Jadi dia sangat memuaskan, sangat tidak memuaskan. Boleh juga 1, 2. 1 ya, 2 tidak. Nanti ada seperti itu dia. Nah, boleh range-nya itu ada sampai 9. Nah, pernyataannya itu berdasarkan latar belakang masalah kita, berdasarkan permasalahan penelitian kita. Jadi kita gali informasi dari situ. Jadi pernyataan itu harus benar-benar kita baca ya, kita baca sehingga kita bisa mendapatkan satu gambaran yang bagus dari informasi yang diberikan. Jadi kita baca, kita konstruksikan pertanyaannya, kita baca dulu jurnal-jurnal, kita baca teori-teorinya, baru kita tuangkan dalam buku. Itu dia yang efektif ya menurut saya.
Iya ya Pak. Ada lain yang mau ditanyakan? Oke, saya kasih tips sedikit ya. Tipsnya mungkin ada di share di sini. Coba saya lihat dulu sebelum kita akhiri. Nah, ini dia tipsnya. Buat pertanyaan yang tidak ambigu. Jadi mengambang gitu ya. Kemudian harus terkait dengan pertanyaan masalah penelitian. Harus terkait. Yang ketiga, perbanyak wawasan kita. Wawasan, baca jurnal yang kita pahami lah. Kalau kita pusing dengan jurnal itu tinggalkan. Jadi cari jurnal-jurnal dan kita berusaha memahami. Kalau menarik jurnal itu sulit kita pahami, konsultasikan dengan diskusikan. Dengan kalau kita masih kuliah dengan pembimbing, dengan teman-teman. Jadi penelitian ini memang harus benar-benar disiplin ya. Dia harus disiplin, telaten, dan juga fokus. Kemudian pilih waktu yang tepat sehingga responden nyaman. Nah ini saya tekankan, nyaman ya. Sehingga informasinya pas, valid. Kumpulkan kuesioner, lakukan coding atau evaluasi segera mungkin. Nanti saya ulangi lagi, evaluasi sesegera mungkin. Jadi malamnya di review ulang, disalin ulang. Supaya jangan ada informasi yang terlewatkan. Masih sanggup kita pikirkan di malam hari ketika kita lakukan aktivitas seharian penuh dari pagi sampai sore. Nah, itu tips dari saya. Saya kira demikian. Mungkin Anda coba nanti coba elaborasi. Kita masuk sekali lagi dalam Zoom ini. Saya kasih berapa menit waktunya? Kita pause. Anda buat itu yang tadi itu, yang karet tadi itu. Sekitar 10 menit atau 15 menit. Nanti sounding di grup WhatsApp. Kita buka link Zoom sesi. 1-2 orang, kalau bisa semua lebih bagus. Dapat bonus dari saya. Ya. Oke. Nah, populasinya harus ada. Populasinya berapa jumlah petani karet? Cari di mana datanya. Closing. Kemudian bikin sampelnya. Pakai metode apa? Saya sudah ajarkan kemarin. Metodenya ada metode probabilitas, cari ukuran sampelnya berapa. Itulah jumlah yang akan Anda wawancara. Kemudian bikin daftar pertanyaannya maksimal 10, nggak usah banyak-banyak. Oke, selamat mengerjakan 10 menit atau 15 menit. Kita insya Allah berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita live dulu ya. Thank you.